lagi dengan Kak Yeni dan saya Kak Magda. Kita bertemu lagi dalam acara Biar Minggu Ceria. Nah, minggu ini adalah minggu biasa yang keberapa ya Kak Magda? Keberapa ya? Oh ya, 32. Minggu ini adalah minggu biasa yang ke-32. Senang sekali ya kita bisa menyapa kembali adik-adik ya pada minggu ini. Supaya lebih semangat pada hari ini, yuk kita ajak adik-adik menyapa Yesus dengan menyuarakan tepuk Yesus. Betul. Adik-adik di rumah masih ingat tepuk Yesus? Tentunya masih ingat ya. Ayo kita serukan bersama-sama. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus, yes. Kita ulangi sekali lagi Kak Magda dengan penuh semangat. Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus, yes. Oke. Wah, semuanya sudah semangat ya Kak Magda. Ya. Adik-adik Pia pada hari ini untuk lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama menyapa Tuhan dengan menyanyikan lagu apa ya? Lagu apa ya? Oh ya, selamat pagi Tuhan. Oke, siap. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah
Adik-adik menirukan doa kakak ya. Ambil sikap yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. terima kasih untuk hari ini. Kami akan mengikuti kegiatan Biak Minggu Ceria. Doakanlah kami supaya kami dapat mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan hari ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali Kak Magda. Adik-adik di rumah, sekarang kalian duduk dengan tenang. Kalian siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sebelum Kak Han membacakan firman Tuhan pada minggu ini, Kak Han mau beritahu bahwa tema kita pada minggu ini yaitu tentang siap sedia dan berjaga-jaga sekarang juga. Adik-adik di rumah, siapkan kitab sucinya ya. Dan kalau sudah siap untuk kitab sucinya, dibuka kitab suci dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik, Kak Han tunggu ya. Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
bacaan kitab suci hari ini? Apakah tadi adik-adik menyimak bacaan yang Kak Han beri bacakan? Pastinya ya. Coba kalau menyimak, Kak Han mau bertanya kepada adik-adik mengenai bacaan tadi. Dalam bacaan tadi, coba ada berapa gadis yang menyongsong mempelai laki-laki? Ayo, ada berapa? Tepat sekali. Jadi ada 10 gadis. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa 5 gadis tadi dikatakan bodoh dan 5 bijaksana? Ayo, siapa yang tahu? Wah, pintar sekali. 5 gadis tadi dikatakan bodoh karena ketika mau menyongsong atau menyambut mempelai atau pengantin laki-laki hanya membawa pelita. Adik-adik tahu pelita itu apa? Ya, semacam kayak obor gitu ya adik-adik ya. Jadi di 5 gadis yang bodoh tadi dikatakan bodoh karena dia hanya membawa pelita saja. Sedangkan 5 gadis yang dikatakan bijaksana tadi karena ketika mau menyongsong, tahu menyongsong itu menyambut ya adik-adik ya, mempelai atau pengantin laki-laki tidak hanya membawa pelita atau obor, tetapi juga membawa minyak yang ditaruh di dalam buli-buli. Nah, jadi 5 gadis bijaksana tadi sudah mempersiapkan diri, yaitu membawa obor dan juga membawa minyak, sehingga dikatakan gadis yang bijaksana. Dalam bacaan Injil hari ini, tadi Yesus bercerita tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Di situ diceritakan bahwa pada saat 10 gadis tadi mau menyambut mempelai laki-laki, mereka sudah mempersiapkan diri. 5 gadis yang bodoh hanya mempersiapkan pelita saja, hanya membawa pelita saja, sedangkan 5 gadis bijaksana membawa pelita dan juga membawa minyak. Dan pada saat mempelai datang pada malam hari, mereka segera mau menyambutnya, adik-adik ya, mau menyambut. Lalu si 5 gadis bodoh tadi ketika mau menyambut sang mempelai laki-laki, mereka kehabisan minyak. Minyaknya habis dan obornya hampir padam. 5 gadis bodoh tadi mencoba untuk meminta kepada 5 gadis yang bijaksana tadi, berikanlah kami minyak. Tetapi si 5 gadis bijaksana tidak mau memberikan karena hanya cukup untuk pelitanya atau obornya mereka sendiri. Dan pada saat datang, terus 5 gadis bodoh tadi ya pergi untuk membeli minyak. Dan pada saat datang, 5 gadis bodoh tadi tidak menjumpai sang mempelai laki-laki. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana itu bisa menyambut mempelai laki-laki dan masuk ke dalam pesta perkawinan. Adik-adik yang terkasih, bacaan ini tadi Yesus ingin mengajarkan kepada kita untuk selalu memiliki sikap sedia dan berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana tadi. Siap sedia dan selalu berjaga-jaga artinya apa ya? Ayo adik-adik ada yang tahu? Siap sedia dan selalu berjaga-jaga itu maksud Yesus adalah
sikap hidup yang penuh percaya, bekerja sepenuh hati, rajin berdoa, taat dan melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, kita juga bisa bersiap-siap dan bisa berjaga-jaga. Bagaimana ya caranya kita bersiap-siap dan berjaga-jaga? Maksudnya apa? Nah, kita kan tidak tahu ya adik-adik ya, kapan Tuhan Yesus akan datang. Karena Yesus pernah berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Namun kedatangan Yesus yang kedua kali tidak pernah dijelaskan kapan Yesus akan datang dan tepat waktunya kapan, tidak dijelaskan. Maka oleh Yesus kita harus selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga. Jangan sampai ketika Yesus datang nanti kita tidak siap. Kita masih banyak berbuat dosa, kita masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dan pada saat Yesus datang nanti kita belum siap dan tidak pantas. Maka dalam bacaan Injil hari ini Yesus ingin mengajarkan, ingin mengingatkan kita supaya kita selalu siap sedia dan selalu berjaga-jaga. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita ke sekolah tanpa harus disuruh untuk belajar, ya tugas kita belajar. Kita siap-siap kalau suatu saat nanti kita masuk ke sekolah dan guru mengajak kita untuk ulangan atau ujian. Nah, kita sudah sedia, kita sudah siap, kita sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Jangan sampai kita tidak siap ketika hari ini ada ulangan. Wah, bingung apa yang harus kita lakukan. Waduh, belum belajar. Guru memberikan tugas, memberikan ulangan. Maka kita karena tidak siap, maka hasilnya mendapatkan nilai yang jelek. Nah, itu adik-adik untuk contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam berjaga-jaga. Adik-adik yang terkasih, pesan dari cerita ini tadi adalah pertama, kita diingatkan kembali untuk siap sedia dan berjaga-jaga. Karena kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kita tidak tahu kapan kedatangannya kembali. Yang kedua, Yesus mengajarkan kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga mulai dari sekarang. Contohnya apa? Contohnya rajin berdoa, membaca kitab suci, rajin ke gereja, membantu orang tua, membantu orang yang kesusahan, rajin belajar meskipun tidak ada ulangan. Nah, adik-adik biar itu tadi adalah pesan dan nasihat yang ingin disampaikan Yesus kepada kita melalui perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Semoga adik-adik di rumah senantiasa selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam hal apapun. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, setelah kita membaca kitab suci, merenungkan dan mendengarkan nasihat, marilah kita sekarang melanjutkan dengan kreativitas. Kira-kira bersama siapa ya kreativitasnya? Kita panggil Kak Ovin. Halo adik-adik biak minggu ceria. Ketemu lagi dengan Kak Ovin. Nah, kreativitas kita apa ya hari ini? Nah, adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil dan kelas besar, silakan kalian nanti print gambar ini ya, kedua gambar untuk kegiatan aktivitas kecil dan kelas
untuk kelas besar ya, yang bisa kalian download di dalam tag Instagram di bawah ini. Lalu kita mulai dengan menyiapkan ya, setelah di print kita siapkan spidol hitam, kemudian krayon, lalu gunting dan juga lem. Nah, adik-adik yang untuk kelas kecil, nah adik-adik akan menghubungkan titik satu ke titik yang lain sesuai dengan urutan nomor ya, dan nanti akan menjadi sebuah apa ya? Yuk kita coba tarik garis ya. Kita tarik dari nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3, 4 sampai seterusnya. Nah, jadi ya, akhirnya jadi sebuah lentera. Kemudian kita warnai menggunakan krayon. Nah, boleh menggunakan krayon atau pensil warna. Warnanya seperti ini ya. Udah, Kak? Cut. Ya, kemudian kita kasih warna yang terakhir, yaitu menggunakan warna yang paling muda atau warna kuning ya, biar kelihatan lebih terang karena dekat dengan cahaya. Jadi kita kasih warna yang bagian atas dengan warna yang terang. Nah, jadi ya adik-adik yang bagian dalam berwarna gelap. Boleh dibuat dengan teknik gradasi ya, dari warna tua kemudian dicampur ke warna muda. Nah, jadi deh, sudah selesai lenteranya. Nah, untuk yang aktivitas kelas besar, adik-adik bisa menuliskan kata-kata ya yang tujuannya untuk berjaga-jaga. Contohnya kata berdoa, kemudian rajin ke gereja ya, kemudian saling menolong. Nah, setelah itu baru adik-adik mewarnai. Diwarnai menggunakan krayon boleh, pensil warna juga boleh. Nah, adik-adik setelah tadi kata-kata setelah kita warnai, kita potong lalu kita gunting ke dalam tempayan ini. Ada 3 kata boleh atau lebih, silakan. Setelah itu adik-adik gunting sesuai dengan bentuk tempayan. Nah, hasilnya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, adik-adik setelah kita mewarnai lentera, jangan lupa di belakangnya kita tulis ayat hafalan ya. Untuk kelas kecil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 40 yang berbunyi, hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Titik, tanda petik ya. Untuk yang kelas besar diambil untuk ayat hafalannya, diambil dari 1 Petrus
bab 4 ayat 5 yang berbunyi, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tanda petik. Ya, sudah ya. Nah, adik-adik Biak Minggu Ceria sudah selesai ya. Gampang bukan? Dan tentunya pasti berkesan buat kalian untuk dijadikan perutusan, di mana adik-adik nanti dapat mengumpulkan karyanya ya di Instagram Biak Minggu Ceria. Oke adik-adik, selamat berkarya untuk Biak Minggu Ceria berikutnya. Salam. Baik adik-adik Biak yang terkasih, wah gimana seru ya Biak Minggu Ceria kali ini? Seru dong. Kita sudah tepuk dan menyanyi. Kita juga sudah membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita sudah berkreasi dengan berbagai macam aktivitas. Marilah kita sekarang tutup dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Sikapnya yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada Biak Minggu Ceria kali ini. Dari awal hingga akhir, Kau sertai kami, dengan kasih-Mu. Berkatilah teman-teman kami yang belum bisa mengikuti Biak pada kali ini. Semoga di Biak Minggu Ceria berikutnya kami dapat berkumpul dan memuliakan nama-Mu dengan lebih semangat lagi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam namamu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keep me burning till the
berjaga-jaga dimulai dari sekarang. Ingat ya pesan kakak-kakak tersebut.